Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Tuhan itu Setia melalui program Ini Baru Terang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon hikmat untuk dapat memahami pelajaran ini dan juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita, Tuhan itu selalu setia dalam menepati janjinya. Bahkan Yosua pasal 21 ayat 45 katakan, tidak ada satupun dari janji Tuhan yang gagal. Semuanya digenapi, semuanya dipenuhi. Menjelang akhir hidupnya, Yosua memanggil dan mengajak seluruh orang Israel untuk kembali mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Oleh karena keberhasilan mereka tidak bergantung atas kekuatan mereka sendiri, melainkan atas kesetiaan Tuhan dalam menepati janjinya. Maka pelajaran kita dalam minggu ini mengingatkan kita, oleh karena Tuhan sudah setia, maka kita juga dipanggil untuk setia kepadanya, percaya pada pimpinannya, dan memilih taat sampai pada akhir nanti Tuhan datang dan membawa kita pada kekekalan. Mari kita masuk ke dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pelajaran, ada kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan itu saya bagi menjadi dua. Kesetiaan kepada bangsa Israel kala itu, dan kemudian kesetiaan kepada kita hingga masa sekarang dan yang akan datang. Dan juga di bagian atas ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita masuk ke bagian pertama di pelajaran hari Minggu. Kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menggenapi janjinya. Apa saja janjinya? Dia akan memberikan negeri, itu dilakukannya. Akan menaklukkan musuh-musuh orang Israel, itu pun dilakukannya. Dan tidak satu pun firman Tuhan atau janji Tuhan yang gagal untuk diberikan. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita untuk masa sekarang ini? Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Tuhan setia dalam mengaruniakan keselamatan. Lalu kemudian Tuhan juga tetap setia walaupun kita tidak setia kepadanya. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai umat percaya? Tanggung jawab kita adalah kita tidak boleh mengambil pujian bagi diri sendiri. Oleh karena semua yang kita peroleh, kemenangan atau keselamatan, itu juga pemberian Tuhan. Dan kemudian tanggung jawab yang kedua adalah kita harus percaya penuh pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan semua yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan bahwa dia berperang untuk bangsa Israel, memerangi bangsa-bangsa yang lain. Kemudian, kesetiaan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mengusir dan menghalau semua musuh-musuh mereka. Dan Tuhan tunjukkan itu. Kemudian apa bentuk kesetiaan Tuhan kepada kita? Tuhan menjamin kemenangan atas dosa melalui kuasa Roh Kudus dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan kepada kita. Lalu apa tanggung jawab kita? Pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kemudian kita harus dapat mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita harus bersandar pada pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan setia, Tuhan mengamarkan agar mereka tidak menyimpang, tidak bergaul dengan bangsa lain, tidak menyembah berhala. Oleh karena tantangan terbesar mereka adalah godaan-godaan dalam hal kerohanian. Maka Tuhan memberikan amaran ini dengan setia kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kesetiaan Tuhan kepada kita? Tuhan memperingatkan agar kita hidup kudus, menjaga kemurnian rohani. Tuhan juga mengingatkan kita agar kita menjalin pernikahan dengan orang-orang yang beriman. Jangan menjalin pernikahan dengan orang-orang yang tidak beriman. Contohnya saja Salomo. Dan kita tahu bagaimana kisah kejatuhannya. Karena Tuhan mengetahui bahwasanya godaan terberat
bahwa peperangan terberat bukan melawan tentara dalam hal fisik, tapi dalam peperangan kerohanian. Itu sebabnya Tuhan memberikan amaran ini. Lalu apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah kita harus menjaga batas rohani pergaulan. Oleh karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus menolak kompromi dengan dosa. Kita harus menjaga identitas iman kita. Kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Karena pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman akan membawa kita kepada kehancuran rohani. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika itu, Tuhan setia menegakkan keadilannya. Kalaupun ada kutuk dan juga murka Tuhan terjadi, itu karena umat-umatnya melanggar perjanjian. Jadi kutuk dan murka Tuhan itu tujuannya untuk menegakkan keadilan. Lalu bagaimana dengan kesetiaan Tuhan kepada kita? Kesetiaan Tuhan bagi kita adalah dengan menyediakan keselamatan dari murka Tuhan melalui Yesus Kristus. Ayat-ayatnya saya cantumkan. Lalu apa tanggung jawab kita? Kita harus memilih untuk setia. Kita harus memilih untuk tidak hidup dalam dosa. Karena dengan demikianlah kita dapat tampil sebagai umat Tuhan yang setia. Dan karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia untuk memberkati kita. Itu fokus pelajaran hari Rabu. Sekarang ke hari Kamis. Kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengundang bangsa Israel untuk secara sadar berpegang dan berpaut kepada Tuhan. Dan undangan itu terus-menerus diberikan. Tuhan tetap dengan setia melakukan undangan itu. Lalu bagaimana dengan kesetiaan Tuhan kepada kita? Tuhan setia terus-menerus memanggil kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Lalu, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi, sudah setia kepada kita dalam kasih-Nya, maka kita juga harus setia dalam hal mengasihi dengan sesama kita manusia. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai kesimpulannya, Tuhan sepenuhnya setia dalam menggenapi janjinya. Ia memberikan kemenangan, Ia menegakkan keadilan, dan Dia setia mengasihi umatnya. Maka satu-satunya respons yang layak dari manusia adalah hidup dalam iman, dalam ketaatan, menjaga kekudusan, dan terus melekat secara pribadi kepada kasih Tuhan yang akan menjaga kita sampai Dia datang untuk menjemput kita semua untuk tinggal dalam kekekalan. Ini baru terang.